Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru Indonesia. Berbicara tentang kurikulum pendidikan merdeka tidak hanya berbicara tentang prestasi akademik, tetapi juga berbicara tentang karakter. Berbicara tentang karakter siswa dikerucutkan menjadi 5 nilai. Yang pertama, religius. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, mandiri. Keempat, integritas. Dan yang kelima, gotong royong. Perkembangan karakter dapat dilihat dari perilaku peserta didik yang diungkapkan melalui ucapan, cara berpikir, dan tingkah laku. Maka dari itu, saya Andi Rizka Respati selaku guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 5 Kendari ingin memperkenalkan model pendekatan yang akan membentuk karakter siswa dengan judul Pengembangan Karakter dengan Prinsip Kolosara secara Kolegial menggunakan media Kak Japar di SMP Negeri 5 Kendari. Kolosara terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kelas tertinggi, menengah, dan bawah. Kolosara adalah seperangkat benda yang menjadi lambang kelas sosial di masyarakat Sulawesi Tenggara yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kelas tertinggi, menengah, dan kelas bawah. Yang jika ditarik dalam prinsip model layanan kali ini akan dibagi menjadi 3 prinsip Kolosara yang terdiri dari siswa yang taat, siswa konformitas, dan siswa yang melanggar. Kemudian, Kolosara juga memiliki lilitan rotan yang simpulnya sebagian mengarah keluar yang mengartikan bahwa setiap permasalahan tidak akan dibocorkan keluar. Yang jika ditarik dalam proses layanan bimbingan dan konseling merupakan prinsip dari asas kerahasiaan. Pada model layanan kali ini memberikan pendekatan kolegial yang berarti pendekatan teman sejawat, di mana seorang guru bimbingan dan konseling tidak hanya berperan sebagai guru, tetapi juga berperan sebagai teman untuk peserta didiknya, sehingga para peserta didik dengan nyaman dan terbuka memaparkan apa yang menjadi perasaannya sehingga ada unsur kejujuran di dalamnya. Dan untuk memaksimalkan, kita memberikan media Kak Jarpan, kertas aktivitas kejujuran pelajar Pancasila. Berikut model layanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti pemberitahuan Ibu kemarin, kita akan melaksanakan proses bimbingan dan konseling. Bimbingan tentang karakteristik. Nah, jadi kita akan melakukan pembimbingan mengenai pendidikan karakter Pancasila. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang tahu apa maksud tujuan dari bimbingan ini? Tangan dong. Apa itu? Untuk mengetahui karakteristik yang Oke, yang pertama dari siapa tadi? Dari kita. Cuma dibagi menjadi olah hati, olah raga, olah kasa, dan olah pikiran. Nah, olah hati, siapa di sini yang pernah mengolah hatinya kalian? Bagaimana sih itu cara mengolah hati? Dalam hal apa saja? Kan olahraga bisa jadi senam, main bulu tangkis, tenis meja, itu masuk dalam olahraga. Kalau olah hati bagaimana? Supaya mengolah hati kita menjadi lebih tenang, lebih sejuk. Coding itu seperti apa? Kamu juga bisa seperti kayak kalau di Islam kan dia namanya berzikir. Nah kalau untuk di Hindu itu bisa namanya berjatuh. Nah itu dia seperti nyanyian suci dan itu bisa untuk membuat tenang. Nah, ya, jadi di dalam lingkungan kita ada yang namanya cara menenangkan hati dengan cara spiritual. Beda-beda caranya. Di Islam beda, di Hindu beda, di Kristen juga beda, tapi tujuannya sama, yaitu mengolah hati agar menjadi lebih tenang, berkebinekaan global. Ada yang bisa baca? Coba baca. Kunci elemen global saja. Oke, elemen kunci berkebinekaan global. 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Oke, ini tentang kebinekaan. Nah, yang pertama itu mengenal dan menghargai budaya.
sering main suku-suku. Dia tidak mau berteman kalau tidak satu suku. Ada? Ada yang berteman berdasarkan suku? Tidak ada. Oke, dari materi yang kita sempat paparkan tentang karakter Pancasila peserta didik. Nah, oke, ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyimpulkan tentang bagaimana karakter pelajar Pancasila? Oke, siapa duluan? Oke. Menghargai sesama tanpa memandang ras, golongan, suku, agama, dan sebagainya. Menghargai sesama tanpa memandang ras, suku. Ada lagi? Apa? Saya mau bertanya. Bertanya. Jadi tentang karakteristik siswa ini, kenapa kita harus seperti memperlihatkan karakteristik kita masing-masing? Kenapa harus diperlihatkan? Pertanyaan kita kita. Pertanyaan kita, kenapa harus diperlihatkan karakter itu? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kayak itu lebih spesifik kayak, kenapa kalian harus tahu sifat orang? Karena ajaran apa? Karena dapat menyesuaikan diri saat berinteraksi dengan orang tersebut. Menyesuaikan diri. Ada lagi yang lain? Jadi frekuensi. Yang lagi-laginya, kenapa harus kalian tahu sifatnya temannya kalian? Hah? Agar bisa lebih dekat. Oke. Nah, pertanyaannya kita, kenapa kita harus tahu karakter? Nah, yang pertama supaya kita harus tahu diri kita sendiri. Kira-kira karakter saya seperti apa sih? Kadang kita merasa diri kita sudah baik, tapi belum tentu orang tua, orang lain menganggap kita baik. Nah, itulah kenapa kita harus tahu dan orang lain juga tahu. Seperti cermin yang akan memberikan pancaran cermin itu adalah cermin itu sendiri, bukan kita yang perintahkan cermin untuk memancarkan apa yang kita mau. Nah, kemudian kenapa harus ada pembentukan karakter? Karena jika karakter kita masih jauh dari sempurna, bisa dibentuk atau dibangun menjadi Lebih baik. lebih baik. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan. Ibu kasih satu contoh. Jika kalian menemukan papan tulis yang bercoret-coret seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Menghapus. Setelah dihapus, supaya lebih enak dipandang. Itu ciri dari apa? Religius dan gotong royong. Jadi religiusnya di mana? Nilai kebersihan. Nah, gotong royongnya di mana? Membersihkan dan dirasakan oleh semua orang. Oke, sekarang Ibu nilai Ibu ada media. Media ini Ibu namakan dengan media Kak Japa. Ada yang mau tahu apa itu Kak Japa? Ibu punya media namanya media Kak Japa. Itu kertas aktivitas kejujuran pelajar Pancasila. Jadi di kertas ini Ibu harap kalian semua bisa jujur dengan diri kalian. Tuliskan semua aktivitas kalian dari mulai bangun tidur sampai tertidur kembali. Tadi sekolah terlambat, manjat pagar, bolos, tidak ikut pelajaran, ditulis semuanya setiap hari. Nah, dibagikan. Ini setiap hari Ibu akan kasih. Satu hari, satu lembar kalian tulis. Dengan harapan kalian bisa lihat aktivitas kalian setiap hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.